Nashwa dan teman aku, Laila. Dan dari program studi D4 Bisnis Pariwisata Universitas Patria Nusa. Membahas apa nih hari ini? Kayaknya kelihatan berat ya. Oh, ada apa ya hari ini? Jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sedikit berat, tapi sebenarnya nggak berat guys. Tapi ini tuh hal yang ada di kehidupan kita. Jadi ya sehari-hari kita menemui inilah. Jadi kita akan bahas apa? Dasar Hukum Pariwisata Indonesia. Jadi banyak banget ya yang bilang kalau hukum itu cuma soal pasal-pasal kaku di buku tebal. Padahal hukum itu dibuat untuk membatasi tingkah laku manusia agar terkontrol demi mencapai ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan kita semua. Ya, apalagi di dunia bisnis, hukum bisnis itu juga ada artinya guys. Berbeda dengan hukum normal ya. Hukum bisnis itu adalah perangkat atau aturan yang mengatur dari tata cara, tahapan, dan pelaksanaan dari kegiatan perdagangan, industri, serta keuangan yang berkaitan dengan penanaman modal. Betul banget. Jadi jangan alergi dulu ya sama kata hukum, karena biasanya tuh kayak hukum berat banget sih bahasannya gitu. Nggak seberat itu ya. Nah, kalau ngomongin aturan ya, kita kan punya kitab suci pariwisata nih. Apa aja sih pilar utamanya? Jadi, pilar utamanya itu ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 nih. Nah, di undang-undang ini diatur juga tentang pengembangan destinasi, kemudian pemasaran, kelembagaan kepariwisataan, hak dan kewajiban, serta ada standarisasi usaha dan sertifikasi. Wah, tapi itu kan dinamis banget ya untuk dunia pariwisata ini. Nah, kalau dengar sekarang ini kita mulai transisi ya ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025. Apa aja sih yang bikin beda? Oke, betul banget. Pariwisata itu dinamis banget ya. Iya. Nah, perbedaannya itu ada di pergeseran nih. Yang awalnya kita tuh mass tourism sebenarnya, tapi karena sekarang era baru, bergeserlah menjadi quality tourism yang mana itu fokus utamanya ada dua guys. Yang pertama ada partisipasi lokal atau mendorong peran aktif dari masyarakat lokalnya nih untuk ikut serta dalam pembangunan pariwisata. Nah, yang kedua itu ada keberlanjutan. Kita itu kan terkenal dengan alamnya yang indah, kemudian budayanya beragam. Nah, kita juga harus menjaga dan melestarikannya dong supaya bisa dilihat di masa depan oleh anak-anak cucu kita loh. Wah, keren ya. Berarti sekarang pariwisata Indonesia itu semakin hijau dan berkelanjutan. Betul. Nah, buat teman-teman mahasiswa, ini bagian penting banget nih. Dalam pembangunan pariwisata itu ada 4 aspek utama yang harus jalannya berbarengan. Jadi bisa dijelasin lebih lanjut nggak ini Kak Ella? Oke, 4 aspek itu yang pertama ada destinasi, yang kedua ada pemasaran pariwisata, yang ketiga itu ada industri pariwisata, dan yang terakhir nih ada kelembagaan pariwisata. Wah, kenapa sih kok harus berbarengan? Karena nggak bisa nih kalau cuma satu doang atau dua doang yang berjalan. Karena kan contohnya ya kita punya destinasi yang bagus, yang estetik seperti itu kan, kalau nggak ada pemasaran juga tidak ada nilai jualnya dong. Betul. Jadi kita harus ada destinasi, ada pemasaran, ada industri, dan ada kelembagaan supaya destinasi itu berkelanjutan. Itu selain 4 aspek itu adalah mengenai di poin perubahan aturan. Jadi kita masuk ke poin utama, perubahan tata kelola. Di sini ada hal-hal yang masih modern ya Kak Ella.
Contohnya apa aja tuh? Oke, jadi sekarang itu ada pengaturan namanya ekosistem digital, yang mana infrastruktur kita itu harus terpadu pada teknologi yang modern juga, terus ada fokus ke desa wisata dan SDM yang unggul. Sekarang semua praktisi harus punya sertifikasi standar kompetensi kerja supaya meningkatkan keprofesionalan mereka dan kepercayaan terhadap wisatawan yang datang. Gitu. Nah, membahas industri berarti bahas bisnis ya. Buat teman-teman yang mau buka bisnis, apalagi di bidang pariwisata nih, itu nggak bisa langsung jadi loh. Jadi ada 13 jenis usaha yang diakui menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Kalau boleh tahu ada jenis apa aja sih di usaha pariwisata ini Kak Naswa? Oke, jadi kita bagi jadi 3 kelompok. Yang pertama ada produk wisata utama, di mana isinya itu ada daya tarik wisata, kawasan pariwisata, dan wisata tirta. Untuk kelompok yang kedua ada jasa pelayanan wisata, yang isinya ada jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyedia akomodasi, dan jasa pariwisata. Untuk kelompok yang ketiga nih, ada jasa penunjang dan kegiatan, yang di situ ada penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan MICE, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, dan juga spa. Wow, dan jangan lupa dicatat nih ya, pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mewajibkan untuk setiap pengusaha untuk daftar dulu ke pemerintah. Kenapa sih harus ribet urus izin? Nah, sederhananya, izin itu buat jaminan mutu. Selain jaminan mutu juga buat kenyamanan, dan yang paling penting adalah keamanan wisatawan. Kalau nggak ada izin dan melanggar, ya udah usaha kalian bisa dibukukan gitu. Wah, jadi dampaknya sangat bahaya ya Kak. Sanksi. Usahanya tadi apa? Dibukukan ya Kak. Iya. Jadi kita nggak bisa menyepelekan sebuah izin usaha. Gitu. Betul. Oke, sekarang kita masuk ke contoh nyata. Apa yang terjadi kalau kita main-main sama hukum nih? Kita akan lihat kasus Libis Fantasi yang ada di Puncak. Wah, ini kasus yang viral ya dan heboh banget ini. Betul banget Kak. Jadi apa sih yang dilanggar sama Hibis itu? Yang dilanggar adalah pelanggaran tata ruang, yang mana mereka itu melakukan ekspansi lahan secara ilegal dengan seluas tanah berapa kok kakak tahu? Berapa tuh Kak? Ada 16.900 meter persegi. Wah, itu luas banget Luas sih. kan? Dan kalau kalian tahu, luas area ilegalnya ini bisa dibilang 4 kalinya luas lahan yang ada izinnya. Gila kan? Berarti ini bukan nggak sengaja ya? Jadi kalau secara hukum ini bisa disebut dolus atau ada unsur kesengajaan demi keuntungan semata atau demi pendapatan uang, mereka melakukan apapun gitu. Nah, tapi mereka tidak mematuhi aturan, jadi mereka melanggar aturan tentang lingkungan. Itu berat ya Berat pelanggarannya. sekali. Kronologinya gimana tuh Kak El? Oke, jadi pada awalnya itu ya di Desember 2024, pemerintah Kabupaten Bogor itu sudah memberikan surat peringatan, surat peringatan yang awal atau SP1. Nah, kemudian Januari 2025 keluarlah SP1 hingga SP3, tetapi dari pengelola itu Ibis ya? ya Ibisnya tidak menindaklanjuti seperti itu. Jadi kita beroperasi normal. Iya, tetap beroperasional. Nah, selanjutnya itu ada di bulan Februari 2025 karena tidak menindaklanjuti SP1 sampai SP3, akhirnya Gubernur Jabar ini langsung turun langsung untuk membongkar total seperti itu. Wah,
pelajaran berharga banget ya, lihatnya cari untung malah buntung karena nggak taat aturan. Tuh, dan itu jadi trigger ya teman-teman. Iya, jadi penting banget nih untuk mengurus izin usaha. Wah, dalam banget ya bahasannya Kayla. Jadi kesimpulannya, pembangunan pariwisata kita itu berlandaskan Pancasila dan distribusi dari waktu pada dengan tujuan menjadi kreatif dan keamanan kita semua. Betul, sebagai penutup ada kutipan bagus nih dari Kaus Nusia, Komisi 7 DPR RI. Jadi, pariwisata itu bukan cuma soal regulasi, tapi pergeseran paradigma memandang pariwisata sebagai instrumen peradaban. Setuju banget. Dengan hukum yang kuat, kita bisa punya pariwisata yang profesional dan bermanfaat buat anak cucu kita nanti. Tuh, kalau gitu, sekian hari ini. Saya Laila Dan saya Nashwa. dari D4 Bisnis Pariwisata Universitas Patrianusa. Stay legal, stay traveling. Bye.